Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melanjutkan dari perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-12 dari mata kuliah fikih ibadah. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan. Adapun materi kita yang ke-12 ini adalah tentang haji dan umrah. Peta konsepnya adalah A. Pengertian haji dan umrah, B. Pensyariatan haji dan umrah, C. Rukun dan syarat umrah. Selanjutnya tata cara haji dan umrah. Ya. A. Pengertian haji dan umrah. Secara bahasa, haji bermakna al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan al-umrah itu adalah az-ziyarah, yang berarti berkunjung. Sedangkan secara istilah, haji itu adalah menyengaja mendatangi Ka'bah atau Baitullah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu seperti tawaf dan sa'i, mengunjungi tempat tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu seperti berkunjung ke Arafah untuk wukuf dimulai setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan umrah itu adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul atau bercukur. B. Pensyariatan haji dan umrah. Haji merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam seperti dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97, ataupun kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya itu adalah hal haj, yaitu dibangunnya Islam atas 5 perkara, dan salah satu perkara itu adalah haji. Begitu juga dengan hadis yang bisa Anda baca selanjutnya juga menjelaskan bagaimana haji itu syariatkan dalam Islam. Sedangkan umrah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Atau dalam hadis Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah lainnya itu dapat menghapus dosa di antara keduanya. C. Rukun dan syarat haji dan umrah. Adapun rukun haji dan umrah, yang pertama itu adalah ihram, ya, yaitu memakai pakaian ihram dari miqat. Dan mungkin terkait dengan ketentuan ihram ini bisa Anda baca pada slide PowerPoint yang juga tersedia pada bahan perkuliahan. Selanjutnya adalah wukuf di Arafah, yang merupakan inti dari ibadah haji yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, yang mana dimulai dari setelah tergelincirnya matahari. Kata Rasulullah SAW, al-hajju al-arafata. Selanjutnya adalah tawaf, ya. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dan kemudian juga ada ketentuan yang harus kita patuhi dalam melaksanakan tawaf. Dan silakan Anda baca pada materi atau slide presentasi yang tersedia sebagai bahan perkuliahan. Dan tawaf, ya, tata caranya bisa Anda juga baca, ya. Di sini ada keterangan yang cukup panjang untuk menjelaskan hal ini. Tapi ringkasnya memulai tawaf dengan menyisir dengan dekat Hajarul Aswad, lalu kemudian zikir ketika tawaf, melintasi rukun yamani, ya, dan kemudian salat sunat tawaf. Dan ini Anda bisa lihat bagaimana gambaran
dari pelaksanaan tawaf kira-kira. Nah, ini. Dan kemudian selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 putaran. Nah, 1 putaran itu adalah dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa berarti itu sudah 2 putaran. Nanti berujungnya itu adalah pada Bukit Marwah. Nah, Anda bisa baca juga di sini ketentuan yang harus dipahami atau yang harus dipatuhi ketika melaksanakan sa'i. Tata cara sa'i, yang pertama itu dilakukan sebanyak 7 kali. Yang kedua, pastikan setiap putaran itu menginjakkan kaki di Safa dan Marwah. Selanjutnya dilakukan secara berurutan. Jika terjadi keraguan, maka ambillah jumlah yang paling sedikit. Nah, kemudian berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Nah, ini di antara doa yang disunnahkan. Anda bisa lihat bagaimana ilustrasi atau gambar dari pelataran sa'i ketika melaksanakan sa'i. Lalu kemudian tertib, ya. Tertib artinya adalah melakukannya secara berurutan dan kemudian selesai. Nah, sedangkan syarat haji dan umrah bagi yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima adalah istita'ah, yaitu mampu untuk melaksanakan perjalanan. D. Tata cara haji dan umrah. Bentuk-bentuk haji. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad ini adalah mengkhususkan ibadah itu hanya untuk haji, tidak mendampinginya atau tidak mengiringinya dengan ibadah umrah. Memang hanya seseorang datang ke tanah haram itu hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Silakan Anda baca lebih lengkapnya. Sedangkan qiran, yaitu seseorang yang menyertakan pada ibadah hajinya itu ibadah umrah. Jadi dalam satu ibadah tersebut mereka memiliki 2 niat, yaitu haji dan umrah. Bisa Anda baca lagi lebih dalamnya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah haji tamattu'. Seseorang yang melaksanakan ibadah umrah pada bulan-bulan haji, ya. Jadi seseorang datang ke Makkah lebih awal, melaksanakan umrah terlebih dahulu, dan kemudian berdiam di kota Makkah sampai kemudian datangnya musim haji. Nah, ini namakan dengan haji tamattu'. Tentu kemudian pada ibadah haji ini juga ada ketentuannya dan bisa Anda baca pada bahan atau materi ajar yang telah tersedia. Nah, pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dari tanggal 8 yaitu yang disebut dengan hari tarwiyah, ya. 8 Zulhijjah yaitu hari tarwiyah di mana setiap orang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, memakai pakaian ihram dan kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian ya Anda juga bisa baca lanjutan dari apa yang harus dilakukan seseorang pada tanggal 8 tersebut atau pada hari tarwiyah. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah inilah yang dilakukan oleh jamaah haji. Ya, Anda bisa baca pada slide presentasi yang tersedia. Ada sekitar 12 ya perkara yang dilaksanakan atau harus diperhatikan pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Tapi kemudian memang inti dari ibadah haji itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, Al-Hajju Al-Arafah. Karena haji itu adalah hari Arafah. Lalu pada tanggal 10 Zulhijjah, Anda juga bisa membaca dari slide presentasi yang tersedia, ya apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji. Karena memang kalau dibacakan terlalu banyak ya. Begitu juga di sini setidaknya ada 13 poin terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya kepada tanggal 11 Zulhijjah, juga ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Karena pada hari ini biasanya jemaah haji itu melaksanakan mabit ya di Mina, dan kemudian ada 8 hal yang harus diperhatikan ketika melakukan ibadah pada hari tersebut. Pada tanggal 12 Zulhijjah, jemaah haji melakukan ibadah yang sama dengan tanggal 11 gitu ya. Tapi kemudian jika mereka ingin mengambil nafar awal, maka mereka harus meninggalkan Mina ya pada hari ini. Ya, tapi kemudian kalau mereka mengambil nafar sani, maka mereka harus menetap di sana sampai kemudian hari ke-13.
Nah, pada hari ke-13 ya, mereka melakukan amalan seperti amalan hari ke-11 dan ke-12, dan ini adalah merupakan hari terakhir, dan ini namakan dengan nafarsani jika seandainya jamaah haji telah melaksanakan segenap manasik-manasik yang telah diajarkan dalam Islam. Lalu kemudian, terkait dengan umrah pelaksanaannya sederhana, tidak seperti haji ya. Berihram dari miqat, lalu kemudian tawaf sebanyak 7 putaran di Ka'bah, lalu kemudian sa'i 7 putaran juga, dan tahallul yaitu dengan memotong rambut dan kemudian tertib. Jadi pada umrah jamaah itu tidak mesti ke Arafah, tidak mesti ke Mina, tapi kemudian hanya melaksanakan ibadah itu di sekitar Masjidil Haram. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi yang ke-12 ini. Tentu kemudian saya harapkan Anda bisa membaca dari slide presentasi yang tersedia dan pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan kemudian mempraktekannya jika seandainya Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.